Tapi begitu mic-nya on, orang nggak ada yang mau tahu lagi sakit apa. Orang nggak ada yang mau tahu lagi sedih karena apa. Itu ke amazingannya dari seorang performance yang pasti seorang performer gitu ya. Yang seperti Zigal juga pasti tahu gitu kan. Yes. Kita mesti tampil on point, kita mesti tampil 110% gitu. Ikuti obrolan kami di BDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Apriansyah. Yep, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilannya Bogel. Betul. Jauh banget. Sebenarnya itu Apriansyah dipanggil Bogel itu kisahnya berarti harus kita balik lagi ke masa SMP. Kayak gitu. Jauh. Iya, jadi waktu SMP saya itu badannya itu gemuk, pendek gitu. That's why. Sekarang udah kurus. Sekarang gemuk juga, tapi agak mendingan gitu tingginya. Dibanding kan. dulu. Iya betul. Wow. Jadi Bogel itu sebenarnya bahasa Jawa. Ya, yang artinya itu gemuk pendek kayak Yes. gitu. Makanya akhirnya dipanggil Bogel. Dan itu akhirnya kayak apa ya? Kayak nempel terus. Dan akhirnya lebih biasa justru dipanggil Bogel karena teman-teman. Jadi Bogel itu sendiri tadinya waktu saya lagi sama-sama teman-teman main ke rumah bude saya. Nah, itu tiba-tiba sepupu saya manggil, "Ih, si Bogel nih datang nih." Padahal Itu pertama kali tuh? Iya, betul. Padahal itu sebenarnya itu juga belum jadi nama panggilan di situ. Cuman akhirnya teman-teman nangkep itu, wah Bogel lucu juga nih. Karena tadinya nama panggilan saya itu benar-benar nggak lucu. Namanya? Nama panggilan saya itu Pepi. Apriansyah dipanggil Pepi. Dipanggil Pepi, kayak gitu. Oke, dan akhirnya tergantilah pada saat itu datang ke rumah keluarga. Iya, akhirnya temen denger, wah Bogel. Yaudah akhirnya dipanggil Bogel-Bogel terus Bogel-Bogel sampai SMA. Nama itu masih stick terus, masih Bogel-Bogel terus karena ada teman-teman saya di SMP Oke. yang juga satu SMA sama saya gitu kan. Dan akhirnya ya udah mereka juga ikut terus manggil Bogel-Bogel sampai ada teman saya di SMP yang bilang, yang tadinya manggil saya Pepi. Dan akhirnya pas di SMA terusan manggil Bogel, itu akhirnya mereka bilang, sejak kapan Pepi beralih jadi Bogel gitu. Sampai dia ngirimin SMS sendiri, sejak kapan Pepi beralih dari Bogel kayak gitu. Yaudah, Tapi kayak lu gitu. pertama kali dipanggil Bogel ada kesan bahwa ini bully nggak sih gitu? Kalau kita mau ngobrol-ngobrol tentang bully, saya sih sebenarnya nggak pernah nganggap itu bully ya kalau Bogel. Walaupun saya waktu SMP itu saya gemuk dan pendek dan akhirnya dipanggil Bogel yang merupakan sebenarnya tanda kutip itu adalah mencela gitu Yes. kan fisik saya yang pendek dan gemuk. Tapi saya nerima aja dan saya suka aja dipanggil Bogel kayak gitu kan. Dan akhirnya saya belajar main basket waktu SMP, main basket terus tiap hari normal basket dan akhirnya agak lebih tinggi. Dan ya itu, dan akhirnya ya udah Bogel tetap melekat dan orang malah bingung kan namanya Bogel, nah badannya nggak pendek nggak gemuk gitu, nggak segemuk dulu waktu SMP. Ya udah kayak gitu. Dan kalau mau ngobrol-ngobrol tentang bully, saya sebenarnya orang yang agak sedikit dalam tanda kutip itu pro bullying ya. Oke. Saya orangnya kayak gitu. Jadi ada beberapa yang mungkin orang nganggap itu adalah sebuah bully, adalah sebuah perundungan gitu sebenarnya. Yang penting bukan fisik. Itu yang justru bisa bikin mental seseorang jadi lebih terlatih gitu. Bisa kalau misalnya kita ada seseorang yang mungkin kayak dulu kalau misalnya saya nggak dipanggil Bogel mungkin saya nggak belajar main basket. Akhirnya saya belajar main basket supaya bisa jadi agak lebih tinggi. Akhirnya ada dorongan gitu ya untuk bisa lebih baik lagi daripada. Iya, kayak gitu. Jadi saya dalam tanda kutip sih sebenarnya saya adalah pro bullying yang memang bisa membangun seseorang gitu ya. Kecuali kalau misalnya kayak bullyingnya itu yang memang apa ya namanya, yang sedemikian dahsyatnya sampai masuk Mungkin berbicara masalah aib keluarga, iya, dibahas-bahas kayak di pembulian tersebut gitu iya. kan. Oke, Tapi itu pun juga sebenarnya selama orang itu punya mental yang kuat, itu sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya. justru dijadikan dorongan gitu kan. Betul. Bully itu sebenarnya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa akhirnya melewati celaan-celaan itu dan membuktikan kalau celaan itu ya nggak ada pengaruhnya sama kita, kayak gitu sebenarnya. Mempelintir hal negatif menjadi positif. Yes, harusnya Ya kayak kan? gitu. Karena Menjadi dorongan. kalau misalnya kita hidup yang soft-soft terus, yang lancar-lancar, yang alus-alus terus gitu ya. Kalau kita hidup dengan jalan yang lurus terus, pas waktunya nanti kita belok kita bingung. Yes. Gitu kan. Pas waktunya kita jalannya mulus, tahu-tahu ketemu jalan yang nggak mulus, yang beradakan gitu kan. Kita stres. Nah, kalau kita udah dari kecil udah biasa dengan kerasnya hidup gitu ya, dengan jalan yang mungkin banyak yang nggak mulus, ya pas sudah besar ya kita bisa pas ketemu masalah-masalah yang bikin kita stres ya bisa lebih mudah untuk overcome kayak gitu sih sebenarnya. Oke.
Bogel seorang penyiar radio, kemudian juga seorang ayah yang luar biasa untuk anak-anaknya, 5 anak ya. Amin. Yes, 5 anak. Inilah nama-namanya. Betul. Fauzul, Faki, Faza, Yang pertama sekarang kelas 2 SMA namanya Fauzul, yang kedua kelas 3 SMA ya karena udah naik barusan naik kemarin kelas ya. Kelas 3 SMA, yang kedua kelas 2 SMA namanya Faki. Oke, beda setahun berarti. Betul, yang ketiga kelas 2 SMP Oke. namanya Fazia. Yang ini mestinya masuk SD, cuman gara-gara lagi COVID kayak begini, Ya. bingung daftarnya dan umurnya juga masih 6 tahun, which is maksudnya di mana-mana biasa juga kalau masuk SD bisa di umur 7 tahun Yes. gitu yang normalnya, justru ya udah saya skip aja dulu. Dari setahun ini masih asik-asik Di rumah gitu. aja dulu, betul, karena juga ya pembelajaran model online itu agak-agak bikin bingung gitu kan Betul, untuk anak-anak betul. SD, jadi yaudah nanti aja kayak gitu. Dan Sama yang ini terakhir adalah Faaz. Faas baru Panggilannya 1 tahun. Faaz. Faas 1 tahun 2 bulan. Ini kenapa lu ngasih nama anak-anak lu awal huruf F? Sebenarnya ngikut dari tiga-tiganya ini. Jadi yang 3 dulu nih. Oke. Oke, jadi 3 ini dari Fazia, Fauzul, Faki, Fazia. Itu mereka huruf F semua. Adiknya yang ikut, Falisha sama. Lahirlah Faliza akhirnya di oke. Iya. Kalau Faas ini sebenarnya huruf depannya justru A. Ahmad Faaz. Ahmad sebenarnya. Faaz. Ya kayak gitu. Cuma Yang banyak panggilan F Faaz, semua. betul. Faaz umur berapa sekarang? Faas itu 1 tahun lewat, sedikit 3 bulan atau 4 bulan gitu. Lucu-lucunya ya udah bisa mengatakan beberapa kata kah? Kalau kata belum terlalu ya, tapi ya udah ngerti disuruh-suruh kayak gitu, disuruh sini, suruh ke sana, ambilin itu, sini segala macam. Tapi kalau kayak menyebut benda pas maksudnya kata-kata, ya paling bundanya aja sama papanya yang dia bisa sebut gitu, sama atanya seperti itu. Berarti anak-anaknya panggil papa dengan bunda. Papa sama bunda, betul. Oke, mengarahkan anak-anak juga kah untuk ke dunia entertainment? Itu yang susah ya sebenarnya. Sebenarnya saya nggak ngarahin untuk ke dunia entertainment, maksudnya saya lebih mengarahkan mereka untuk membangun kepercayaan diri. Oke. Sebenarnya kayak gitu. Maksudnya dengan kepercayaan diri mereka nanti mereka mau menuju ke arah mana aja itu terserah mereka. Cuman kayak membackup dengan apapun yang mereka butuhkan gitu ya. Betul. Yang penting mereka percaya diri. Saya pengen mereka itu terbangun kepercayaan dirinya, ketemu orang, ngobrol, atau maksudnya percaya diri untuk bisa bisa untuk berkomunikasi dengan siapapun juga gitu kan. Saya lebih bangun kepercayaan dirinya karena kalau mereka percayaan dirinya bagus, mau kemana aja bisa. Mau ke entertainment gampang gitu kan. Betul. Atau misalnya mau ke profesi-profesi yang lain juga nggak masalah selama mereka punya kepercayaan diri yang udah terlatih dari awal. Seperti kayak gitu sebenarnya. Lebih membangun karakter sekarang ini, mempersiapkan untuk apapun yang akan dihadapi nanti. Betul, sebenarnya lebih kayak gitu. Gua pribadi sebenarnya sudah mengidolakan lu itu sejak Bahasa lupa tahun berapa ya. mengidolakan itu. Saya sebenarnya nggak terlalu suka dengan kata idola. Tapi beneran, jadi gua Yes. Oke. Tapi saya mau jelasin aja. Saya sebenarnya nggak begitu suka dengan kata idol. Oke, gue ganti kalau begitu. Iya. Gue nggak fans sama lu waktu itu. Ya oke. Tapi ya friends sebenarnya. Nggak usah ngefans, friends aja kayak gitu. Tapi iya, Bogel adalah seorang panutan buat Zigal pribadi karena waktu itu pertama kali melihat seorang Bogel pernah ya waktu itu, semoga gue nggak salah ya, pernah ada wisata kulineran waktu itu di salah satu TV stasiun, stasiun TV dari Jakarta kan. Oke. Dan itu menurut gue gila ya. Seorang penyiar radio yang lokalan yang ada di Makassar, waktu itu buat gue adalah sesuatu yang sangat wow banget, gitu kan. Akhirnya bisa tampil di layar kaca waktu itu. Dan itu sebenarnya juga adalah bisa dibilang kayak experience yang berharga sekali buat saya gitu kan. Itu benar-benar bikin saya jadi ya maksudnya salah satunya juga adalah Zigal gitu yang bisa ngelihat saya ada di layar TV gitu. Padahal waktu itu sebenarnya kalau dirunut lagi balik waktu itu jadi waktu itu sebuah stasiun TV swasta itu butuh co-host gitu. Co-host waktu itu. Ya, co-host untuk memandu atau menemani sebenarnya hostnya yang lagi ya gitu lah, itu nama acaranya kalau nggak salah apa ya? Itu saya jadi lupa sih nama acaranya itu. Karena udah lama banget Udah lama banget itu 2008 lah kalau nggak salah 2009. Kayak gitu. Jadi ya udah, dan alhamdulillahnya waktu itu karena hostnya itu ramah sekali. Jadi enak sekali lah waktu lepas sekali untuk bisa join
untuk bisa bareng-bareng di acara itu. Jadi akhirnya ya udah, jadi seru lah waktu itu. Dan waktu itu lagi di Makassar lagi ada kayak sebuah apa lagi namanya kayak festival yang ada game-game serunya gitu. Jadi kita kunjungin juga waktu itu. Lumayan seru. Berbicara masalah layar kaca, kan pernah juga di layar lebar. Oke, pernah. Baru-baru saja kan. Yes, betul. Itu pertama kali. Waduh, itu kalau layar lebar, di layar lebar pertama kali. Rasanya seperti apa? Itu sebenarnya saya kejebak sebenarnya. Kok kejebak? Terjebak gitu. Diajak kah atau justru menawarkan diri untuk casting? Pernah menawarkan diri gitu kan, karena kebetulan salah seorang yang ada di belakang layarnya juga itu adalah teman gitu kan. Jadi bilang kalau ada film-film lagi kapan-kapan ajak-ajak dong, usah jadi figuran apa juga mau gitu, yang penting nongol gitu kan di bioskop. Ya udah akhirnya diajak beneran menggarap film itu. Iya, diajak. Dan di castingnya sebenarnya saya itu di sebuah role yang sebenarnya minimal sekali adegannya, cuman paling 1 adegan atau 2 adegan gitu. Saya diajak waktu itu untuk jadi lurah sebenarnya. Ada adegan jadi lurah, ada karakter lurah di situ yang harusnya saya yang peranin gitu kan. Cuman ya pas di casting ternyata mereka mikir jangan nggak usah jadi lurah deh, jadi yang ininya aja lu. Maksudnya saya lagi prop, kalau ngelihat saya maksudnya posturnya itu lagi nggak cocok banget lah buat nemenin jadi pemeran pembantu lah itu istilahnya kan, nemenin the main karakternya di situ gitu, nemenin pemeran utamanya. Nggak cocok banget, badan lagi gemuk-gemuknya gitu kan, terus lagi berantakan sekali. Ya udah, tapi disuruhnya kayak gitu, dan memang waktu itu lumayan juga dikasih honornya gitu kan. Jadi ada nominal yang bisa bikin saya juga jadi tertarik. Ya udah oke lah kayak gitu. Dan menggunakan nama sendiri gitu ya. Menggunakan nama sendiri gitu. Dan yang jadi masalah juga karena saya waktu itu belum terlalu mendalami karakternya, karena itu it happen so fast gitu. Maksudnya cepet sekali kejadiannya. Dari mulai saya casting sampai akhirnya saya disuruh untuk memerankan peran itu cepet sekali, sampai belum sempat baca-baca apa semua segala. Paling baca bagaimana untuk memerankannya, maksudnya karakternya seperti apa, tapi belum mendalami karakternya seperti bagaimana gitu kan, belum menyerap gitu harusnya karakternya seperti apa, paling kayak gitu. Tapi it's a wonderful experience lah pokoknya. Itu keren sekali lah, sempat bisa masuk ke bioskop walaupun cuman jadi remah-remah rempeye lah pokoknya. Di awal sih itu kan itu langsung bogel yang muncul gitu kan. Ada beban gak sih pada saat mau syuting itu? Banget. Ada beban kepanikan atau apa? Pas mau syuting nggak ada, pas mau tayang yang ada gitu. Justru pas mau tayang? Iya, maksudnya pas mau syuting kan maksudnya kita ditawarin ada duitnya gitu kan. Terus ya pengalaman baru kan ya, jadi kayak exciting sekali, maksudnya kan excited sekali waktu itu, pengen mencoba kemampuan untuk berakting. Tapi pas mau tayang, dan itu cukup lama loh, maksudnya dari syutingnya selesai sampai hasilnya jadi sampai nantinya ditayangkan itu cukup lama, waktu sekitar 2 tahun lebih gitu baru akhirnya tayang. 2 tahun justru. Kayak gitu. Jadi ya itu justru yang bikin deg-degan, karena ya ini udah lama banget lewatnya, kira udah gak bakalan ditayangkan di bioskop gitu kan, tapi akhirnya masih ditayangkan juga. Dan ya itu ya pokoknya deg-degan lah, bagaimana deg-degan menantikan reaksi orang yang nonton kayak gimana gitu kan. Bagus kalau mereka puas, kalau mereka kecewa kan. Gue puas, gue sebagai penonton puas waktu itu melihatnya. Ya, tapi ya maksudnya puas karena temen mungkin, karena kenal. Tapi kalau nggak kenal pasti bilang, gue orangnya fair. Ini orang nggak penting amat nih ada di film ini. Gue orangnya fair. Seandainya bukan dia mungkin lebih bagus lagi nih pasti filmnya nih, kayak begitu mungkin. Enggak, kalau gue orangnya fair. Melihat itu bagus ya bagus. Ya alhamdulillah, berarti ada salah satu yang puas di sini kan. Betul. Boleh. Tapi kalau sekarang nih, sekarang ini tiba-tiba ditawarkan lagi untuk bermain film tapi di luar karakter bogel, gimana? Iya nggak apa-apa. Honor gede. Saya sendiri sebenarnya nggak ngobrol tentang honor ya. Itu maksudnya honor ya oke lah, boleh. Yang penting sebenarnya waktunya nggak crash sama kegiatan-kegiatan saya yang lain. Selama nggak crash gitu ya. Kayak gitu. Kalau honor ya so-so lah, maksudnya ya gede alhamdulillah. Bonus lah ya. Iya, enggak juga ya nggak apa-apa. Tambahan. Di luar karakter bogel, nah sebenarnya yang kemarin itu di luar karakter saya. Kalau mau ngeliat itu yang pas lagi di film Namamu Kata Pertamaku, mas saya kan orangnya juga kayak gitu kan, yang religius banget gitu kan, dan lain sebagainya. Ini saya enggak gitu, tapi ya udah nggak apa-apa. Dan it's okay kalau mau dibilang saya mau ditawarin di luar karakter saya, nggak apa-apa. Justru lebih seru gitu. Mau karakter saya oke, mau di luar karakter saya juga nggak apa-apa. Kalau diminta jadi peran banci, ini nggak apa-apa sih sebenarnya, lucu juga sebenarnya jadi peran banci. Bisa. Walaupun sih sebenarnya
Dan mau? Iya mas, yang penting jangan ada adegan banci nyium banci gitu kan. Maksudnya nggak ada adegan yang akhirnya fisik gitu kan. Yes, So, oke. nggak ada masalah sebenarnya. Lucu-lucuan juga sih sebenarnya. Tapi kalau banci gimana ya? Satu sih sebenarnya yang mungkin bikin saya mikir kalau ditawarin jadi banci adalah karena saya nggak mau itu jadi contoh buat anak-anak saya. Itu aja sih sebenarnya. Iya, karena akan disaksikan oleh anak-anak. Iya, jangan sampai nanti anak-anak saya mikir, oh ternyata seperti itu bisa gitu. Karena terus terang satu yang saya punya teman banyak banci gitu. Saya punya kenalan banci banyak, yang akrab sama saya juga banyak gitu. Tapi satu yang saya nggak mau adalah kalau anak saya jadi seperti itu. Itu aja sebenarnya. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik itu. Oke, baik. Berbicara masalah karir di siaran radio, sejak tahun kapan sih? Saya jadi penyiar di radio itu tahun 2003 sebenarnya. Dan mulainya di Prambors. Radio Prambors Makassar. Itu masuknya gimana? Masuknya karena waktu itu baru buka emang. Jadi itu adalah Justru angkatan pertama. Angkatan pertama justru ya. Dari Radio Prambors Makassar di tahun 2003 itu. Sebelumnya saya udah pengen jadi penyiar radio gitu kan. Saya udah daftar juga ke Madama, udah daftar. Cuman karena waktu itu mungkin karena lagi nggak ada opening. Dan waktu itu kebetulan saya nggak simpatik dengan cara mereka menerima saya waktu itu. Ya mungkin waktu itu saya datang dengan yang nggak cocok lah jadi penyiar radio gitu kan. Ya namanya anak kampus mungkin datangnya tiba-tiba masih lusuh dan lain sebagainya, atau datang kucu-kucu radionya kan ya pasti nggak. Radio manapun mungkin radio manapun ya? Kayak gitu. Dan akhirnya waktu itu ya udahlah kalau nggak bisa di situ. Sebenarnya sempat, padahal pengen banget karena saya suka sekali dengar radio. Saya suka sekali jadi bagian dari sebuah radio. Akhirnya pas juga teman saya ngasih tahu kalau di Makassar mau ada buka Radio Prambors, dan dia juga ikut sama-sama di situ. Namanya adalah Dr. Ece Idrus Patrusi. Ya, jadi Dr. Ece itu dulu yang ngajak saya, Gel ikutan yuk gitu. Ikutan berbarengan gitu kan? Iya, ikutan untuk apply jadi penyiar Radio Prambors gitu kan. Untuk jadi bagian lah sebenarnya dari Radio Prambors. Karena waktu itu belum tahu juga mau jadi penyiar kah atau mau jadi produser kah atau mau jadi apa gitu. Walaupun sebenarnya cita-citanya pengen jadi penyiar. Terus ya udah daftar teman saya waktu itu cuman Ece. Ya cuman Ece yang saya kenal di antara sekian banyak yang apply di Radio Prambors yang sebenarnya waktu itu anak-anak gaulnya Makassar semua. Semuanya angkatan pertama itu anak yang pasti dikenal lah di Kota Makassar. Dikenal di Kota Makassar waktu itu. Yang punya nama. Eksis banget, ya pasti betul. Pasti eksis sekali. Yang cakep-cakep, yang cantik-cantik gitu kan. Yang ganteng-ganteng semua segala macam ikut semua di angkatan pertama. Ya pasti kalau begitu saya kan buset deh. Pernah ngeliat saya tahun 2003 itu lusuh banget rambutnya yang agak gondrong belakang lah. Ya pakai gitu enggak banget lah. Tapi kan Ece ngajak dan ya alhamdulillah bisa akhirnya masuk jadi salah satu penyiar Radio Prambors kayak gitu sih. Itu di 2003. Ada apa namanya? Ada tahap-tahap yang dilewatin dong. Iya, ada trainingnya, ada seleksinya dulu pasti. Dan angkatan pertama itu ada seleksi dari sekian banyak. Musuhnya kalau waktu itu saingannya ribuan apa gitu kan yang mau jadi sampai ribuan begitu. Sampai penyiar. Berarti di Makassar ini paling banyak sekali ya orang-orang yang pengen jadi penyiar radio di tahun 2003 waktu itu. Tahun 2000 tahun 90 sampai awal 2000 middle 2000-an gitu ya. Itu adalah zaman kemasannya radio. Semua orang masih dengerin radio, masih suka banget dengerin radio. Radio itu masih jadi media utamanya anak-anak muda bisa dibilang kayak gitu kan. Sebelum sekarang ini gitu. Tahun sampai 2008 2007 2008 itu masih lah radio gitu kan. Sampai 2010 lah malah. Ya pokoknya gitu lah. Intinya adalah ya banyak akhirnya yang ikut dan yang akhirnya juga bisa terpilih juga banyak waktu itu, ada sekitar yang jadi angkatan pertama di Radio Prambors itu ada sekitar 30 sampai 40 orang lah kayak gitu. Mulai dari penyiar, operator, produser dan lain sebagainya kayak gitu. Dan pada saat lu masuk langsung jadi penyiar radionya? Langsung jadi penyiar. Probation 3 bulan? Iya pasti, ada probation. Malah kita probationnya hampir setahun. Hampir setahun? Ya, 6 bulan lah sampai setahun gitu probation. 6 bulan sampai setahun gitu ya. Kemudian akhirnya 2003 sampai sekarang? Sampai sekarang. Untuk soal siaran sebenarnya officially as an announcer itu saya cuma sampai sekitar tahun 2016 ya, 2017 lah. 2017. Saya terakhir siaran itu di Radio Barata sebagai penyiar ya. Sebagai penyiar. Itu saya di Radio Barata. Sekarang di radio sebagai? Sekarang saya di radio sebagai manajemen lah, pokoknya bagian dari manajemen staff, tersebut. Ya, administrasi seperti kayak gitu loh. Bedanya di mana? Rasanya?
Oh beda lah sebagai penyiar karena Dari beban mungkin? kalau ya beban karena kalau misalnya sebagai manajemen kita ngurusin satu radio. Yes. Yang kita urusin bukan cuma penyiarnya, bukan cuma operatornya, tapi radionya semuanya. Semua gitu. Sampai ke izin-izinnya, pajak-pajaknya kita urusin, sampai ke nyari-nyari kliennya semua segala macamnya kita urusin gitu kan. Ya kalau jadi penyiar kan nih kita yang tahunya kita deliver our message aja. Tapi sama-sama penting. Penyiar itu juga adalah bagian yang sangat penting dari radio gitu kan. Kalau misalnya semuanya bagus, kliennya banyak apa semua, ternyata penyiarnya itu tumpul. Yes. Jadi penyiar itu kan ujung tombaknya tuh. Jadi dia harus juga sharp gitu, harus tajam. Begitu penyiarnya tumpul kan ya berantakan juga. Radio jadi mati gitu kan ketika kayak gitu. penyiarnya tidak Penyiar begitu tajam. tumpul. Ya, MC sejak kapan? Kalau MC beda lagi ceritanya itu. MC itu saya mulai dari tahun 2000. Setahun lah setelah saya siaran. Oke. 2004. 2004 berarti ya. Yes. Setahun setelah siaran. Itu event pertama event apa? Event pertama saya itu sebenarnya itu kayak delegasi lah dari kantor. Karena kebetulan jadi station manager saya waktu itu adalah Kak Api. Bapak Munafri Arifudin. Yes. Ya, Ya, itu station manager saya waktu itu. Nah, beliau tuh emang concern sama PSM itu udah dari dulu. Saya tahu banget. Makanya waktu beliau dipilih menjadi CEO PSM itu saya pikir itu adalah udah yang paling bagus, udah paling benar gitu. Karena beliau tuh bukan cuman apa ya? Bukan cuman akan menduduki jabatan itu as a CEO, tapi dia dalam hatinya emang PSM banget gitu kalau Kak Api. Yaudah, dipersingkat jadi waktu itu Kak Api didatengin sama temennya gitu yang merupakan pengurus, bukan pengurus, yang jadi ada apa lagi namanya? Dia tuh IO-nya lah untuk pertandingan pertama PSM gitu. Nah, yaudah, dia butuh seorang MC untuk membuka pertandingan pertama PSM. Ya udah Kak Api bilang, siapa di sini anak-anak? Itu aja si Bogel tuh kayak gitu. Ya udah akhirnya saya dipanggil. Gel, mau nggak MC di situ? Boleh, tapi saya belum pernah MC sebelumnya. MC itu kayak gimana sih? Ntar diajarin, pokoknya dikasih tahu. Ya boleh dikasih tahu. Ntar ada susunan acaranya gitu. Ya udah dikasih lihat susunan acaranya. Oh iya boleh. Ya pasti belajar kan gitu. Terus waktu itu dia bilang, tapi budgetku itu cuma bisa saya kasih kok 100.000. Berarti pada saat itu 2004 budget pertama pada saat MC adalah 100.000 gitu. Wow. Saya nggak apa-apa kan, saya justru takut nanti saya kasih berantakan ini acaranya gitu kan. Justru bakal malah bikin malu gitu kan klien. Ya, pokoknya yang penting kau ikuti saja ini susunan acara aman mi itu gitu dia bilang kayak gitu kan. Didorong lah terus-terusan untuk bisa maju, kemudian akhirnya memberikan diri untuk menjadi MC di event itu. Betul. Dan sekarang akhirnya siapa yang kenal seorang Bogel? Semua IO di Makassar pasti kenal Bogel, bahkan Sulawesi Selatan. Oh kalau itu kan saya memang orangnya hobi buat ngobrol, bukan cuma gara-gara saya jadi MC ya, tapi memang saya suka buat kenalan dengan semuanya. Saya kalau misalnya lagi isi acara di acara dimanapun ya, saya MC di daerah-daerah pun, IO pasti kenal Bogel. Itu rasanya gimana sih? Jadi orang yang ada rasa-rasa wow gitu mungkin dalam diri sendiri? Iya mau dibilang wow sih nggak juga ya sebenarnya ya. Saya kan istilahnya sebenarnya biar bagaimana ini adalah my apa ya? Passion. Yes, salah satunya passion. Tapi juga ini adalah my income gitu. Cari nafkahnya dari situ gitu kan. Jadi my main income itu ya dari sini, dari MC. You just do your job dan kalau masalah itu adalah bonus mungkin ya. Yes, sebenarnya justru kebalik. Sebenarnya bisa dibilang kebalik ya. Ini benar-benar luar biasanya jadi MC adalah karena saya bisa melakukan passion saya sekaligus juga bisa dapat nafkah dari situ. Itu benar-benar luar biasanya itu. Makanya saya feel gifted sekali lah gitu. Saya benar-benar merasa diberkahi sekali dengan kemampuan saya nge-MC. Melakukan hobi dan plus dibayar pula gitu kan. Betul. Saya hobi banget buat ngobrol, buat saya hobi banget untuk bisa sharing sesuatu yang positif gitu kan. Dan bisa dibilang sebagai banci tampil. Yes, bisa juga. Saya hobi juga buat tampil di mana-mana. Jadi saya ya tanpa kata banci gitu ya tampil. Saya tampil gitu. Ya suka dan akhirnya bisa dapat duit dari situ, alhamdulillah banget kan. Sama lah pasti kayak gitu juga kan. Pasti kan maksudnya emang hobinya juga buat tampil di depan umum kan. Tapi yang tamu sekarang kan lo bukan gue. Jadi gue yang wawancara. Iya, tapi ini barang kan hostnya kan Zigal gitu. Yes, tapi yang dikulik kan Mas Bogel. Oke, baik. Kita kembali. Ya, siaran radio, kemudian jadi MC juga ya kan. Kemudian apalagi sih kegiatan-kegiatan yang lainnya? Ada usaha juga kah atau fokus di dua hal tersebut saja? Apa ya? Kalau kegiatan ya saya di radio kerja, saya nge-MC juga.
saya ya bantuin istri ada usahanya juga, bantuin juga sih, yang bantu sedikit aja sebagai suami. Sama saya juga bikin juga digital gitu kan, ada. Oh ya, sekarang ini, Iya. apalagi zaman pandemi gitu kan. Iya. Dan akhirnya menjadi membuat proyekan tersebut. Yes, karena ada beberapa alumni dari Radio Prambors gitu kan, yang kayaknya pengen lah untuk kembali terjun dalam dunia broadcast ini, dan mereka pikir kita bikin aja nih proyekan ini, ya udah akhirnya kita bikin rame-rame. Nah, Ada itu alumni Prambors juga yang ada di situ. Ini berarti di YouTube ya? Di YouTube. Disaksikan oleh orang YouTube dan lewat Instagram sebenarnya. YouTube dan Instagram. Iya. Tapi ada perbedaan pasti dong secara technically, yang maksudnya adalah pada saat siaran radio where people don't see you directly, tapi pada saat di YouTube berarti orang banyak. Oh iya, beda lah. Bedanya adalah karena saya harus kelihatan lebih rapih kalau di Beban berarti. Beban nggak juga sih sebenarnya. Cuman ya salah satu keuntungannya kalau kita misalnya lagi di radio itu adalah our physics is not too important gitu ya. Yes. Maksudnya our physical appearance itu it's not too important gitu. Whatever you wear gitu kan. Ya kayak gitu. Tapi kalau udah masuk ke wilayah yang ada visualnya itu berarti semuanya, berarti everything itu betul-betul harus the whole package harus, gitu yes, dia kayak gitu. Jadi Jadi on point gitu kan. Oke. Ya itu, jadi ya harus lebih tampil aja, lebih rapih aja kelihatannya kayak gitu. Biasa diomelin juga sama teman-teman saya gara-gara itu. Kenapa sih cuma pakai baju kayak begitu? Ya kayak gimana? Mesti kayak gimana lagi ya? Sudah. Jadi bogel apa adanya gitu ya? Menggunakan baju kaos oblong. Kok suka banget sih pakai baju kaos oblong gitu? Siapa sih nggak suka pakai baju kaos oblong? Mau Lebih pilih ditanya mana, sih. kemeja atau kaos oblong? Ya suka pakai kaos oblong lah. Lebih santai gitu Lebih ya? santai. Kebanyakan hitam bajunya? Kebanyakan hitam. Karena ya itu faktor kulit juga lah ya. Kalau mau pakai warna-warna yang menantang warna kulit juga kan pasti merusak pandangan seseorang. Kuning, Iya. pink. Orang pasti langsung, waduh, itu orang nggak tahu diri banget sih, udah kulitnya warnanya hitam, pakai Orange. baju iya. Kayak gitu sih. Oke, baik. Pengalaman dari MC. Event yang paling spektakuler. Wah, ini sebenarnya tough question ini karena hampir semua, jadi bukan hampir semua event saya itu saya akan lakukan dengan 100% Yes. kemampuan saya kayak gitu. Jadi kalau event yang spektakuler, semuanya spektakuler sebenarnya, bagus-bagus. Maksudnya kalau misalnya disuruh milih satu yang paling oke menurut saya, ya mungkin waktu saya mungkin itu ya, waktu saya dipanggil ke luar kota yang juga bukan di Sulawesi. Oke. Jadi saya so far ini itu baru 3 kali nge-MC di luar Sulawesi. 3 kali. Ya, satu itu di Jakarta pernah 1 kali. Kemudian juga pernah di Bengkulu 1 kali. Bengkulu. Jauh banget. Ya itu dia makanya. Itu makanya saya bilang, "Wih," dan itu nanti saya ceritain tentang Bengkulu ya. Kemudian yang ketiga? Dan yang ketiga itu adalah saya suruh nge-MC di Batam. Di Batam. Di Batam. Oh itu oke banget. Nge-MC di Batam tuh oke banget, selain bayarannya juga oke gitu kan. Dan pengalamannya bisa jalan-jalan ke Batam gitu kan. Wah mantep banget lah itu. Oke banget itu nge-MC di Batam. Luar biasa. Dan kalau soal yang di Bengkulu itu punya what pengalaman menarik tuh. Mungkin seru juga kalau misalnya diobrolin. Jadi pada saat saya nge-MC di Bengkulu, itu pas berangkat, saya ngerasa kayak ada gatal-gatal di punggung saya dan badan saya udah mulai gak enak gitu kan. Jadi saya tanya sama istri saya, "Bun, ini apaan sih di belakang nih? Ini bukan cacar ya?" Gitu. Pas istri saya lihat, "Iya nih cacar nih," gitu. Waduh, pantesan aja badan gak enak. Wah, sendi-sendi itu semua ngilu, sakit semua gitu kan. Tapi namanya udah mesti kerja, ya udah kerja, berangkat ke Bengkulu. Dari Makassar transit Jakarta, itu juga ada kendala karena di Jakarta saya ditinggalin pesawat connect yang mestinya connect ke Bengkulu, dan itu pesawat terakhir, saya harus nginep lagi di Jakarta dengan badan yang kayak begitu. Besok paginya itu saya ngomel-ngomel karena besok paginya saya udah harus nge-MC di Bengkulu, tapi pesawatnya baru ada besok pagi. Wow. Ya akhirnya besok pagi saya berangkat ke Bengkulu, nyampe di sana langsung sikat hajar dengan badan nggak ada istirahat sama sekali, dengan badan yang lagi sakit cacar gitu kan. Untungnya itu cacarnya baru tumbuh yang di badan, dan di muka itu emang cuma sedikit sekali dan nggak ada malah, maksudnya nggak ada bekas sama sekali yang di muka dari cacar itu, cuma di badan aja. Cuman konon gara-gara nggak keluar sepenuhnya, itu sebenarnya badan jadi jauh lebih sakit katanya kayak gitu kan. Karena harus tutupin segala macam gitu kan. Iya gitu. Jadi wah saya nge-MC gitu semua segala macam, pas sudah selesai malam
orang pergi makan sih udah nggak mau makan, Udah drop. badan udah sakit, dan besoknya saya harus pulang sendirian ke Makassar karena Dari Bengkulu. nggak sendirian sebenarnya, jadi dari Bengkulu sama-sama ke Jakarta. Oke. Cuman IO-nya itu drop di Jakarta karena harus ada meetingnya lagi. Terus saya balik ke Makassar sendirian. Itu nyampe di Makassar, saya dijemput sama istri saya. Nyampe di mobil, istri saya yang bawa mobil sampai ke rumah. Jadi di mobil saya juga duduknya itu di belakang rebahan, nyampe ke rumah itu 4 hari udah tepar, udah nggak bangun. Itu serunya waktu saya MC di Bengkulu. Itu landing dengan cacar di tubuh tersebut itu langsung harus tampil rapi dan segala macam gitu ya. Iya, itu dia tuh. Jadi ya di situ makanya setiap kerjaan itu emang harus 100% kayak gitu. Even dengan keadaan saya lagi sakit cacar, saya nggak boleh orang nggak harus tahu gitu ya. Dan itu mereka tahu pas saya lo cacar lo Gel gitu. Iya nih Pak, aduh gimana nih badan. Oh jadi gimana dong? Ya udah nggak apa-apa, saya kerja dan tetap jalan. Dan alhamdulillah juga nggak mengurangi performance saya walaupun lagi sakit gitu. Walaupun pas lagi mic-nya off, band tampil, saya rebah apa semuanya. Tapi begitu mic-nya on, orang nggak ada yang mau tahu lagi sakit apa. Orang nggak ada yang mau tahu lagi sedih karena apa. Itu ke amazingannya dari seorang performance yang pasti seorang performer gitu ya. Yang seperti Zigal juga pasti tahu gitu kan. Yes. Kita mesti tampil on point, kita mesti tampil 110% gitu kan. Ya, walaupun di belakang sebenarnya ada beberapa hal yang orang lain tidak harus tahu. Betul. Gitu ya. Itu adalah keindahannya jadi seorang performer. Karena ya itu, karena kita akan berusaha untuk seprofesional mungkin. Yang di studio tepuk tangan dong. Buat kita-kita yang performer yang ada di depan orang banyak gitu mana kan. ada yang tahu kita habis diputusin sama pacar kek, atau di rumah lagi istri lagi marah-marah kek gitu kan, karena anak lagi sakit nggak ada yang nemenin dan lain sebagainya. Beberapa menit sebelum on stage tiba-tiba dapat kabar berita duka dari keluarga gitu kan. Itu hal-hal yang mungkin orang di depan tidak tahu.